Sejarah dan kisah Ratu Malang. Kisah tentang Ratu Malang sudah banyak dibicarakan orang, sudah banyak menggerakkan pena dan tinta untuk mencatatnya, sekaligus mengharukan dan menghancurkan hati dan perasaan banyak orang. Sumber-sumber cerita tutur asli Jawa banyak yang mengungkapkan hal ini secara panjang lebar. Hanya Serat Kondo saja yang tidak memuat cerita ini. Alkisah, suatu hari Sunan Amangkurat I memerintahkan mencari seorang wanita yang cantik. Pada saat itu, Pangeran Blitar mencalonkan anak perempuannya yang bernama Ki Wayah, seorang dalang wayang gedok. Wanita ini sebenarnya sudah menikah dengan Kiai Dalem dan dalam keadaan mengandung 2 bulan. Namun hal ini bukanlah halangan baginya untuk masuk ke Kedaton Mataram. Kemudian raja memberikan gelar Ratu Wetan kepadanya. Meski begitu, raja tetap tidak melupakan wanita-wanitanya yang lain. Istilah Ratu Malang artinya adalah ratu yang melintang di jalan, atau malang dalam bahasa Jawa. Akhirnya Ratu Malang melahirkan seorang putra, dan Sunan Amangkurat I memerintahkan agar Kiai Dalem dibunuh. Semenjak kematian suaminya itu, Ratu Malang siang dan malam meratapi kematian Kiai Dalem. Ia jatuh sakit dan meninggal, namun dengan gejala-gejala yang mencurigakan, yaitu muntah dan kotorannya encer. Ratu Malang ketika meratap selalu memanggil-manggil Kiai Dalem, sehingga raja menduga bahwa penyakitnya disebabkan oleh semua orang yang tinggal di dalem atau di istana. Karena itu, setelah kematian Ratu Malang, semua inang dan dayang-dayang keraton dimasukkan ke dalam kurungan bambu di pelataran di depan keputren. Pada saat yang bersamaan, kita juga maklum bahwa Sunan Amangkurat I berselisih atau berkonflik dengan putranya sendiri, Pangeran Adipati Anom. Menurut laporan dari residen Belanda, disebutkan bahwa sudah 2 kali raja mencoba hendak meracuni Pangeran Adipati Anom, putranya yang tertua ini. Namun pangeran ini telah diberitahu sebelumnya tentang rencana itu oleh para dayang-dayang. Maka dapat dimengerti bahwa Sunan curiga ketika istrinya meninggal dengan memperlihatkan gejala-gejala yang aneh. Ia menjadi risau sendiri terhadap hal-hal yang remeh. Andaikan peracunan yang menjadi penyebab, dan memang itulah yang sering diperguncingkan di kalangan istana Jawa, maka si pelaku tentunya harus dicari di kalangan terdekat si korban, yaitu di kalangan para dayang yang pernah berkomplot dengan putra mahkota pembangkang itu untuk melawan raja. Maka dapat dipahami sekalipun tidak dapat dimaafkan jika Sunan Amangkurat I kemudian melakukan kejahatan yang akan menodai namanya sepanjang sejarah.
Dari sebuah sumber lain juga dinyatakan bahwa Ratu Malang, istri Sunan Amangkurat I, bisa memperoleh segala apa saja dari raja. Ketika wanita itu pada suatu waktu meninggal, Sunan menjadi sedemikian sedihnya sehingga ia mengabaikan segala masalah kerajaan. Setelah pemakaman istrinya itu, diam-diam ia kembali ke makam istrinya tanpa diketahui seorang pun. Dan saking sayangnya kepada wanita itu, sehingga ia tidak dapat menahan diri dan turut membaringkan dirinya di dalam kuburan. Sementara itu para wanita lain di istana Kalangkabut mengatakan bahwa baginda raja hilang dan tak dapat ditemukan dimanapun. Setelah dicari ke sana kemari, akhirnya ditemukan dalam kubur dekat jenazah istrinya yang sudah berbau busuk. Hampir saja Pangeran Purboyo gagal untuk merayu dan memaksanya pergi dari tempat itu dan kembali ke istana. Tidak lama setelah itu raja memerintahkan agar 43 orang selirnya, sekalipun sama sekali tidak bersalah atas kematian istrinya itu, ditahan di suatu tempat tertentu tanpa diberi makan atau minum, dan siapa saja dibiarkan kelaparan dipaksa memakan sesama mereka yang sudah mati, hingga akhirnya tinggal seorang saja yang hidup. Kepada selir yang masih hidup itu raja bertanya, "Hai, mengapa engkau tidak mati juga?" Selir itu menjawab, "Hamba tidak tahu, Sri Baginda." "Baiklah, kamu kalau begitu akan segera menyusul istriku yang sudah mati." Setelah itu diperintahkan selir itu dikuburkan hidup-hidup di sebelah makam permaisurinya. Selain selir-selir ini, masih ada 350 orang lagi yang melayang jiwanya akibat kematian dari Ratu Malang. Versi lain juga mengatakan bahwa penyiksaan dan pembunuhan para dayang itu menyebutkan alasan kemarahan raja adalah karena menuduh kelalaian para dayang itulah yang menyebabkan kematian istrinya. Menurut Raffles dalam History, menamakan Ratu Pemalang dan menulis keterangan khusus bahwa setelah kematian istrinya itu, raja mengurung 60 orang dayang-dayang istrinya di dalam sebuah kamar gelap dan tidak diberi makan sampai mereka mati semua. Selain itu, akibat kematian dari istrinya, tercatat pada tanggal 6 Oktober 1667 diberitahukan kepada utusan dari Belanda bahwa Sunan meminta maaf karena tidak melepaskan tembakan meriam untuk menghormati duta disebabkan kesedihannya karena kehilangan istrinya yang tercinta. Menurut laporan Jokopati kepada Spilman juga disebutkan bahwa Baginda Raja begitu sedih. Dan Laksamana Spilman diberitahu oleh Jokopati bahwa setelah kematian istrinya itu, raja tidak mau tahu lagi soal wanita selama 4 atau 5 tahun. Sebenarnya Sunan Amangkurat I sangat menyayangi anak tirinya itu. Namun setiap kali raja melihat anak tirinya itu, ia selalu sedih karena teringat akan ibunya. Karena itu anak tirinya itu disuruh pergi ke Wawolo di barat daya Mataram dekat Jogoboyo. Kisah berlanjut setelah kematian istrinya itu, raja menyuruh 2 orang mantri yaitu Noyotruno dan Yudokarti supaya mencari seorang pengganti yang sama cantiknya. Adapun wanita yang dicarinya itu
harus berasal dari suatu daerah dengan air sumur yang baunya segar, dan mereka malah menemukan wanita itu di tepi Kalimas, Surabaya. Di daerah itu, Pangeran Pekik mempunyai seorang mantri yang bernama Ngabei Mangunjoyo. Ngabei Mangunjoyo menawarkan kepada mereka anak perempuan Pangeran Pekik yang bernama Rorohoi, yang saat itu sudah berusia 11 tahun. Para utusan itu terpesona melihat gadis cantik itu. Lalu gadis itu mereka bawa menghadap kepada Sunan Amangkurat I. Namun sang raja menganggap bahwa gadis itu masih terlalu muda. Karenanya gadis itu dititipkan kepada seorang mantri yang bernama Ngabei Wirorejo, atau ada yang menyebutkan Lurah Yudowongso. Setelah saatnya tiba nanti, bolehlah si gadis itu masuk ke dalam keraton. Suatu hari Pangeran Adipati Anom datang ke kediaman Wirorejo. Maka berjumpalah ia dengan Rorohoi yang sedang membatik bersama ibu angkatnya. Maka larilah gadis itu ketakutan, tetapi ia sempat menoleh sebentar ke belakang dan merapikan rambutnya. Sejak saat itu sang pangeran mabuk kepayang kepada Rorohoi. Ditanyakan, siapakah gadis cantik yang lari itu? Dan Wirorejo menerangkan bahwa gadis itu diperuntukkan untuk ayahnya. Namun hal itu tidak menyurutkan rasa cinta Pangeran Adipati Anom kepada Rorohoi. Ia bahkan jatuh sakit, berbaring berselimut kain dodot dan mengunci diri di dalam kamar, tidak makan dan tidak tidur. Kakeknya yang amat menyayanginya diberitahu tentang hal itu dan kemudian memutuskan untuk menghibur hatinya, apapun juga taruhannya. Bersama istrinya Ratu Pandan, mereka pergi ke rumah Wirorejo, dan dengan memberi hadiah serba mahal, maka dapat dibujuklah agar menyerahkan Rorohoi kepada cucunya itu. Dengan tandu, gadis cilik itu dibawa ke kadipaten. Maka sang putra mahkota pun serasa hidup kembali. Sang kakek memikul segala tanggung jawab demi kegembiraan dan kebahagiaan si cucu. Tak lama setelah raja mendengar kabar tentang penculikan itu, ia marah sekali dan memerintahkan agar nyawa Pangeran Surabaya berikut seluruh keluarganya yang berjumlah 40 orang dihabisi. Kadipaten diobrak-abrik dan putra raja itu dibuang ke Lipuro. Wirorejo diusir ke Ponorogo dan di sana kemudian dihukum mati. Serat Kondo memberikan keterangan yang agak berbeda, yaitu bahwa hubungan antara Pangeran Adipati Anom dan Rorohoi tidak terjadi secara gelap, tetapi telah diresmikan oleh dalam tanda petik ulama. Jumlah korban seluruhnya bahkan tercatat sampai 60 orang. Ngabei Wirorejo berikut istri dan semua anaknya mula-mula dibuang ke hutan belantara Lutoyo, tetapi beberapa waktu kemudian atas perintah raja mereka semua dibunuh. Demikian sekelumit cerita mengenai Ratu Malang sampai efeknya kepada peristiwa tragis Rorohoi.